Ya. Berarti Turun Pak, turunkan, naikkan. September 1982. Selebihnya tidak dilakukan yang kembali ke negara. Dan siapa yang diberi prioritas? Dia yang merawat dan menguasai secara terus-menerus minimal 20 tahun. Ini pula kami sampaikan secara secara terbuka bahwa benar klien kami Pak FSD adalah tengah diperiksa penyidikan di Polrestabes Semarang, juga memang dalam status tersangka. Namun demikian mohon kiranya diperhatikan dan ditaati asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, juga adanya sistem peradilan pidana, criminal justice system, di mana adanya 3 tingkatan: penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Nah, saat ini kan masih dalam proses penyidikan, di mana penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum, belum tahap 2. Untuk itu kami menghargai langkah-langkah daripada penyidik, menghormati, dan akan kami buktikan sekiranya nanti sampai di pengadilan benar salahnya seseorang dalam hal itu klien kami. Namun demikian, kami tidak bermaksud untuk mengintervensi daripada Polrestabes, hanya karena yang memberikan statement bukan daripada Polrestabes tetapi dari pihak pelapor melalui kuasa hukumnya, di mana statement tersebut menurut kami adalah tidak benar, sehingga perlu kami klarifikasi dengan data, dengan dokumen yang tadi kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Utamanya ialah bahwa kalau memang pasal bisa diserat, semua ini menurut kami adalah berawal adanya daripada penetapan pengadilan yang dapat diwakili oleh Kusuma Citra dan Insinyur Mustika, yang mana dari penetapan tersebut itulah menjadi dasar penerbitan sertifikat atas nama pelapor di Polrestabes Semarang. Yang perlu kami garis bawahi ialah klien kami adalah tidak pernah mengklaim sebagai pemilik atas tanah negara. Klien kami adalah yang merawat dan menguasai secara terus-menerus lebih dari 20 tahun atas tanah yang terletak di jalan nomor 5 sampai 7 di Semarang tersebut atau kota lama. Sehingga yang perlu diketahui bahwa memang benar tanah tersebut sebelumnya adalah ada HGB nomor 121, barangkali di kronologis nanti rekan-rekan semua bisa melihat dan membaca. Namun demikian, HGB tersebut telah habis waktunya pada tanggal 24 September 1980. Dan sesuai dengan undang-undang yang kemudian kita uji bersama, kemudian menjadi satu putusan di PT UN Semarang, kemudian PT Tun Surabaya dan Mahkamah Agung, tanah negara yang mati atau bekas hak barat sesuai dengan UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yang berakhir pada 24 September 1980, itu memang benar atas pemiliknya atau nama tersebut diberi prioritas. Tetapi ingat, prioritas itu tidak pernah melekat selamanya, ada batas waktunya. Nanti bisa rekan-rekan lihat semua dalam syarat putusan, monggo kalau mas membaca, itu ada di situ sebutkan maksimal atau hak prioritas itu hanya 2 tahun, sehingga NVT Cupian selaku pemegang hak HGB lama 191 itu hanya September 1982 atau 2 tahun setelah 24 September 1980 tidak mengajukan atau tidak ada hak lagi di situ atas HGB, berarti kembali ke negara. Nah, ketika kembali ke negara, undang-undang siapa yang menguasai terus-menerus merawat selama 20 tahun lebih secara terus-menerus dengan tingkat baik, dia akan diberi hak prioritas. Nah, maksud kami itulah klien kami tidak mengklaim sebagai pemilik, tidak, hanya memang benar menguasai dan merawat terus-menerus. Dipakai di tahun sebelum Kota Lama jadi cagar budaya, itu mohon maaf dalam tempat buat anak, tidak ada yang minat sama sekali. Tetapi Pak Suwan tetap menguasai dan merawat tanah tersebut, dipakai sebagai sarang burung. Ketika ada rusak dan lain sebagainya itu dipergunakan. Itu yang perlu dicatat dulu seperti itu. Nah, lantas sampai dengan kemudian tahun ini, kemudian yang saya tadi katakan semua berawal permasalahan ya pada
penetapan pengadilan yang sempat diberitakan oleh pihak pelapor, yang dia mengklaim berdasarkan itu ya punya hak milik, padahal dasarnya ialah penetapan pengadilan nomor 198 garis PDTP garis 2019 PNSMD. Di sini memang benar Kusuma Citra dan Insinyur Muslika itu mengajukan permohonan untuk ada atas dua hal. Satu, untuk sebagai likuidator atas aset dari NVT Jupian. Kedua, menetapkan aset-aset yang disebutkan. Mohon maaf, dalam tanda petik kayak kamu merasa di depan dia menyebutkan aset, di tengah jalan dia tarik, di belakang nggak ada sama sekali. Namun ini jadi ketegangan untuk jual beli seolah-olah bahwa objek sengketa tersebut adalah masih tanah miliknya. Lah miliknya itu dasarnya apa? Sedangkan HDP nomor 191 sudah habis dari tahun 24 September 1980. Sehingga merawat dan sebagainya, karena kemudian muncul sertifikat tersebut, klien kami membuat surat pernyataan untuk mengecek kebenarannya karena tidak mengetahui. Dan nanti akan kami sampaikan perlu dicatat di sini ya, salah satu alasan mengapa PT UN membatalkan tersebut dalam pertimbangan adalah apa? Karena BPN melakukan suatu kesalahan prosedur tidak cermat, di mana tidak ada pengumuman, makanya tidak bisa dikatakan khalayak inkasu klien kami tahu ada sertifikat tidak orang tahu. Dan rekan bisa melihat di putusan tersebut tidak ada pengumuman, jadi bukan berdasarkan surat pernyataan yang dilaporkan di Polrestabes itu tidak demikian. Dalam kronologis yang saya tulis, izin di belakang itu pada halaman 8 dan 9 kami simpulkan bahwa surat tersebut yang sebagai dasar laporan itu bahwa surat pernyataan tersebut merupakan hanya surat pernyataan yang hanya ditanda oleh klien kami RT RW tanpa adanya tanda tangan lurah atau camat, sehingga tidak bisa atau belum menerbitkan hak, tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak jadi landasan apa-apa di PT UN. Kemudian surat tersebut digunakan oleh kami di PT UN itu bukan sebagai satu-satunya bukti atau legal standing, melainkan hanya sebagai bentuk kronologis di poin 38. Saat ini tengah dalam proses penyidikan. Pasalnya mas, Ya. Anunya, Ya. pasalnya apa yang diadukan? Pasal 8 pemalsuan. Jadi tadi yang kami katakan di sini ada rekan-rekan dalam kronologi kami ada bahwa itu terungkap setelah proses persidangan di PT UN. Mereka mengajukan bukti-bukti. Nah ini adanya surat keterangan tidak sengketa dari pihaknya Mustika, kemudian penguasaan. Padahal kan tidak pernah dari 80-an sampai sebelum saya itu kan yang menguasai itu kan klien kami. Sebagai bukti ada somasi dari NVT Jupian, hanya somasi. Nah itu dalam putusan itu juga disintir oleh majelis hakim bahwa bukti klien kami memang menguasai fisik dalam ratu disomasi oleh pihak lain yang mengklaim tapi tidak mempunyai alasan, yaitu NVT Jupian tersebut. Sehingga kami menduga ada surat keterangan tidak sengketa yang palsu atau tidak benar. Kemudian jual beli tersebut, bahwa jual beli tersebut adalah jual beli dengan objek tanah negara, yang mana atas tanah negara kan tidak bisa diperjualbelikan, tapi kenyataannya oleh NVT Jupian yang mana sudah tidak mempunyai alasan dan habis sesuai dengan putusan pengadilan PTN Semarang, habis sejak 24 September 1980 dan tidak diperpanjang dengan 2 tahun pada 24 September 1982, tapi nekat, artinya tetap ya menjual itu semua kepada pelapor yang ada di Polrestabes. Itu yang kemudian kami laporkan, yang tadi pertanyaan dari rekan tadi bahwa yang dilaporkan yang patut juga palsu atau tidak benar itu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari Sinta Dewi Kusumawati selaku pemohon kan tanggal 1 Desember 2020 itu 1 Desember 2020 nyata-nyata yang menguasai klien kami. Nah ini sekarang ini kalau yang di atas sertifikat itu 4 bidang berarti yang di bawah ini. Ya, yang jalan-jalan 10. Ya, yang proyek ini, ya. Ya. Itu monggo kalau itu saya berkompeten. Dan kami nggak bisa karena nggak menguasai dan merawat. Ya monggo. Masalah dua ini ya. Ya, masalah yang dua ini ya. Yang selatan Jumat. Jadi yang dibakar oleh PTN ya memang seluas dari 1998 seluas 674.
Kami tidak pernah berkaitan dengan tanah, tidak pernah. Jadi klien menolak keras disebut sebagai mafia tanah tidak benar. Ya baru kali ini karena memang benar-benar klien kami itu menguasai bukan setahun 2 tahun, hampir 40 tahun menguasai tanah yang dulu itu disebutkan boleh dibilang Kota Lama itu tempat jin buah anak. Nggak ada yang mau peduli, nggak ada yang mau kalau dulu dikasih tahun 2010, 2010 ada apa nggak ada mau. Klien kami merawat menjaga sehingga untuk sarang burung ketika rusak diperbaiki dan sebagainya. Untuk itulah klien kami kemudian ketika ada sertifikat di mana sertifikat baru terbit pasti ada pernyataan tidak sengketa. Lah, padahal tidak sengketa dan pernyataan penguasaan fisik. Padahal klien kami yang menguasai loh. Terus siapa yang menguasai? Itulah kemudian patut juga ada yang tidak benar, baik secara administratif maupun secara pidana. Administratif berkait dengan kepemilikan sudah kami buktikan di PTN kita menang. Berarti sertifikat HGB tahun 1173 atas nama Sita Dewi Kuswati tahun 2021 sudah dibatalkan seluas dan Jumat di Jalan 57. Kemudian secara administratif, secara hal lagi sudah kami laporkan pula di Polda berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan pemalsuan pernyataan tidak sengketa penguasaan fisik. Dan kami juga menghimbau kepada aparat terkait, entah Satgas Mafia Tanah dan sebagainya atau unsur-unsur penegak hukum khusus tipikor kejaksaan atau Polri itu mengusut bahwa ini patut ada kerugian tanah negara diperjualbelikan dengan tidak sah. Itu tanah negara kami tidak pernah menyatakan sebagai pemilik. Yang menguasai ya, kami memang benar menguasai. Dan itu sudah dibuktikan sekali lagi tadi di dalam putusan PTN sudah teruji sampai Mahkamah dan sudah inkrah. Seperti itu. Masih berat menyewakan, tapi habisnya itu kan 24 September 80. Dia diberi hak